Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan judul persamaan diferensial. Nah, sebelum ke situ kita perlu mengingat kembali bahwa nanti pada persamaan diferensial ini kita akan menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama adalah ketika ada pangkat ln x sama dengan x, kemudian ketika ada integral 1 per x dx sama dengan ln x, kemudian integral e pangkat dx sama dengan e pangkat x. Nah, tiga ini adalah yang akan kita gunakan dalam persamaan diferensial pada sesi ini dan juga sesi berikutnya nanti. Jadi nanti perlu diingat ya, tiga persamaan ini. Kemudian, mengenai persamaan diferensial itu kan berasal dari suatu fungsi. Nah, fungsi itu kalau di matematik itu disimbolkan dengan y sama dengan fx. Nah, bisa salah satu dari itu. Nah, kemudian fungsi ini itu bisa diturunkan. Nah, bisa turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau turunan pertama, maka simbolnya adalah seperti yang garis yang pertama ini, yaitu menggunakan aksen di atas simbolnya, itu Y aksen, bisa F aksen X, bisa F aksen, dan juga DY DX. Kemudian turunan keduanya bisa dapat aksen, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah simbolnya beda, hanya saja nanti ada penambahan aksen atau mungkin juga tambahan angka itu kalau turunannya lebih dari 4, seperti itu. Nanti yang akan kita gunakan adalah simbol yang kiri ini dan juga simbol yang kanan. Itu akan yang kita gunakan dalam materi ini. Yang maknanya adalah sama seperti itu. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, nah ini tentang turunan atau diferensial atau derivatif. Nah, misalkan kalau saya memiliki Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min sin X min 7, nah ini sama dengan berapa? Nah, kita turunkan mencari turunan pertamanya dulu. Ya, turunan pertamanya adalah 3x kuadrat plus 6x min cos x. Nah, turunan keduanya sama dengan berapa? Ya, turunan kedua adalah 6x kemudian min maaf plus sin x. Nah, 6x plus sin x. Dan turunan ketiganya ya bisa dicari sendiri ya. Nanti bisa mencari turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima dan seterusnya. Nah, kalau sudah ingat tentang cara penurunan, nah nanti yang akan kita bahas di sini adalah apabila persamaan diturunkan terhadap satu variabel, nah nanti tadi dicontohkan yang atas itu kan diturunkan terhadap x saja, maka hanya satu variabel, maka disebut dengan persamaan diferensial biasa. Kemudian kalau lebih dari satu variabel, maka dinamakan persamaan diferensial parsial. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Seperti itu ya. Sehingga hanya menurunkan terhadap satu variabel saja yang umumnya itu adalah dengan menurunkan terhadap variabel X. Nah, definisi dari persamaan diferensial adalah misalkan fx mendefinisikan suatu fungsi dari x pada suatu interval dari x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan maaf A tadi ya, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan atau derivatif atau diferensialnya dari fx. Jadi di sini ada dua syarat. Yang pertama adalah suatu persamaan. Nah, kalau di matematika ini ada suatu persamaan yang di dalamnya itu harus mengandung simbol sama dengan. Maka nanti baru bisa disebut suatu persamaan. Kemudian memuat turunan sehingga nanti di dalam persamaan tadi itu ada simbol turunannya atau derivatif atau diferensial seperti itu.
Nah, merujuk ke definisi 2.1 di atas itu, manakah yang termasuk persamaan diferensial sesuai dengan definisi di atas? Nah, kita bisa mencermati bahwa nomor 1 sampai 6 di sini syarat yang pertama harus berupa persamaan atau ada simbol sama dengan. Dan nomor 1 sampai 6 di sini adalah semuanya ada simbol sama dengan. Berarti nomor 1 sampai 6 termasuk persamaan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harus memuat turunan. Nah, apakah nomor 1 sampai 6 di sini memuat turunan? Nah, kita cek nomor 1. Nah, di sini ada turunan, yaitu Y aksennya. Nah, ada Y aksen, ada sama dengan, berarti nomor 1 termasuk persamaan diferensial. Nomor 2, di sini ada DY, DX yang termasuk simbol dari turunan tadi. Dan juga ada tanda sama dengan, sehingga nomor 2 juga termasuk persamaan diferensial. Nah, untuk nomor 3 sampai 6, ya, silakan dianalisis sendiri apakah termasuk persamaan diferensial atau bukan. Oke. Nah, kalau kita sudah mengetahui suatu bentuk persamaan diferensial atau bukan, nah di sini nanti kita khususkan pada persamaan yang berbentuk persamaan diferensial. Kemudian dari persamaan diferensial tadi kita akan mencari penyelesaiannya seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya nanti kita akan menggunakan 3 langkah ini. Nanti yang pertama adalah mengubah ke bentuk umum dulu. Kemudian memisahkan X dan Y. Dan yang ketiga adalah membentuk PD terpisah. Nah, nanti yang perlu dicermati untuk bentuk umum di sini adalah nanti harus ada 4 syarat yang terpenuhi atau 4 apa ya, 4 bentuk lah gitu ya. Yang pertama adalah nanti harus ada DX, kemudian ada plus, kemudian ada DY, dan keempat harus ada sama dengan. Nah, keempat-empatnya ini harus memenuhi, baru ini bisa dinamakan ke bentuk umum pada PD kali. Nah, kemudian nanti di langkah kedua adalah dari M dan M di sini adalah diperoleh dari koefisien yang di depannya dx. Nah, ini adalah M. Kemudian koefisien yang di depannya dy itu adalah n-nya. Sehingga kita dari bentuk umum diperoleh M dan N. Nah, langkah kedua nanti memisahkan yang variabel yang koefisien M ini hanya mengandung variabel X saja. Kemudian yang N hanya mengandung variabel Y saja. Karena apa? Karena ada kemungkinan nanti M dan N-nya itu masih mengandung variabel X dan Y. Sehingga nanti di langkah kedua ini kita memisahkan sehingga M itu hanya menjadi Fx atau hanya mengandung variabel X saja. Kemudian N itu diubah ke variabel Y atau hanya variabel Y saja. Nah, misalkan kalau bentuknya konstanta gimana? Ya berarti itu sudah bisa langsung digunakan ke dalam fx atau gy. Itu kalau konstanta saja, berarti tidak ada variabel x atau y-nya. Tapi kalau ada variabel x, y-nya, jadi kalau untuk fx itu hanya mengandung x saja, kemudian gy hanya mengandung y saja. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah memperoleh ini, nanti diubah ke lanjut ke langkah ketiga, yaitu menyusun. Fx sudah punya, gy sudah punya, sehingga disusun menjadi fx dx. Ini otomatis ya, fx dx plus gy dy sama dengan 0. Fx berasal dari sini, langkah kedua, dan gy juga berasal dari langkah kedua. Tinggal dimasukkan saja ke bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Langsung saja kita ke contoh soal. Ubahlah PD berikut menjadi bentuk M plus N sama dengan 0. Nah, kita sudah diberikan suatu bentuk PD. Nah, ini kita pastikan dulu bahwa ini memang bentuknya PD ya. Yang pertama adalah ada tanda sama dengan dan juga ada tanda turunan atau derivatif atau diferensial tadi ya. Sehingga ini adalah termasuk PD. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah
Ini adalah soalnya, kita tulis lagi. Kemudian Y aksen ini kita ubah menjadi DY DX karena tujuannya adalah kita akan memisahkan DX dan DY ya. Nah, kemudian ini salah satu kita pindah ruas. Bisa DY DX pindah ruas ke kanan ataupun Y min X-nya itu pindah ruas. Dalam hal ini itu adalah Y dan min X-nya yang pindah ruas sehingga menjadi min X-nya pindah ruas menjadi plus positif, kemudian Y-nya menjadi negatif, jadi X min Y. Sehingga di sisi kiri itu menyisakan DY DX. Nah, setelah itu ganti DX ini ya pindah ruas ke kanan. Sehingga yang awalnya adalah bentuknya pembagian, berarti DX pindah ke sini menjadi satu perkalian. Sehingga diperoleh DY sama dengan X min Y DY. Nah, kemudian DY ini pindah ruas ke kanan. Sehingga diperoleh X min Y DX min DY sama dengan 0. Nah, kita cek. Oh, di sini sudah ada DX, sudah ada DY, sudah sama dengan 0. Sehingga ini sudah termasuk bentuk umum. Nah, kalau sudah bentuk umum, maka kita bisa menentukan M dan N-nya. Dengan catatan M adalah yang di depannya DX, sehingga M-nya adalah X min Y, kemudian N-nya adalah yang di depannya D, sehingga ketemu min Y. Seperti itu. Oke, untuk memperlancar pada bagian ini mengubah ke bentuk umum dan menentukan M dan N, ya silakan mencoba mengerjakan soal nomor 2 dan 3 hingga ketemu bentuk umum dan M, N seperti itu. Nah, video ini bisa di-pause dulu, diberhentikan dulu ketika sedang mengerjakan seperti itu ya. Nah, ini saya berikan kuncinya. Dari nomor 2 dan 3. Oke, di sini nanti ada kemungkinan jawabannya beda dengan kunci ini ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan beda jawaban dikarenakan karena perbedaan ketika memindah ruas. Seperti yang contoh nomor 1 ini, pada langkah kedua ini saya memindah ruaskan min X dan Y ke kanan. Nah, nanti akan saya peroleh jawaban yang berbeda ketika yang DY-nya itu ya pindah ke kanan. Tapi semuanya sama-sama benar jawabannya seperti itu. Jadi masalah tanda itu nanti tidak masalahkan, yang penting alurnya adalah benar. Oke, nomor 2 dan 3 sudah ketemu M dan N-nya, nanti bisa di cross check dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu menentukan efek dan G-nya. Nah, ini dari contoh nomor 3 tadi, yaitu 3Y aksen min XY kuadrat sama dengan 0. Nah, kita akan mencari efek dan G-nya. Nah, untuk mencari fx dan gy, nah ini ada beberapa cara. Nah, kalau yang cara yang sampai tampilkan di slide ini adalah dengan mengalihkan di awal atau di pertanyaan awal atau sebelum menentukan M dan N-nya. Sehingga di sini ketika sudah saya ubah ke bentuk umum, nah ini saya dapatkan bahwa ternyata di depannya DX ini ada Y kuadrat. Sedangkan nggak boleh ada variabel Y-nya. Sehingga supaya bisa menghilangkan variabel Y yang ada di DX ini, maka saya kalikan dengan 1 per Y kuadrat. Nah, ketika sudah saya kalikan dengan 1 per Y kuadrat ini, maka ini bisa kita coret. Nah, kemudian maka kita peroleh bahwa X per 3 DX min DY per Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga di bagian sini itu adalah variabel X saja, kemudian di bagian DY ini hanya variabel Y saja. Sehingga kita sudah memisah antara Fx dan Gy-nya. Nah, cara lainnya itu kita bisa cari dengan cara ketika kita sudah menentukan M dan N, nah kita cek apakah M-nya itu mengandung variabel
Y. Nah, kalau mengandung variabel Y, maka kita kalikan dengan sesuatu sehingga variabel Y-nya hilang. Jadi, seperti itu. Nah, karena variabel M-nya dikalikan sesuatu, maka variabel N-nya atau N-nya tadi juga dikalikan dengan pengali yang sama. Nanti akan diperoleh GY juga. Nah, itu adalah cara yang lain yang bisa digunakan. Ya. Kalau ini adalah dikalikan ketika ke bentuk umum, ataupun juga bisa dikalikan ketika sudah ketemu M dan N-nya. Oke. Itu caranya sama-sama benar. Jadi, dan nanti akan memperoleh jawaban yang sama juga. Oke, untuk nomor 2 ini bisa untuk latihan. Ini sudah saya berikan M dan N-nya secara langsung, berarti kalian tidak perlu mencari M dan N-nya lagi. Tapi tinggal melanjutkan untuk mencari nilai F, X, dan G-nya saja. Oke, silakan bisa dicari. Dengan bagaimana? Dengan cara mencari pengali sehingga di M itu hanya ada variabel X saja, atau mungkin kalau nggak ada variabel juga nggak masalah. Dan di N itu hanya variabel Y saja, atau mungkin nggak ada variabel juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini adalah saya berikan kunci, efeknya adalah ketemu min 4, dan G-nya ketemu min 1 per Y. Silahkan dicoba. Nah, kalau sudah bisa, nah nanti lanjut ke langkah yang keempat, langkah ketiga dulu ya. Karena kita sudah mengetahui Fx dan Gy, maka tinggal disusun Fx dx plus Gy dy sama dengan 0. Ini tinggal disusun saja ketika Fx dan Gy sudah kita temukan. Nah, kalau sudah kita susun ke bentuk 3, maka penyelesaiannya adalah mengintegralkan Fx dan juga Gy. Kalau Fx ini diintegralkan terhadap X, kalau Gy ini diintegralkan terhadap Y. Gitu ya. Nanti tekniknya sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Dengan cara menggunakan teknik integrasi. Oke, kita coba dulu ke latihan atau ke contoh soal 3.3. Nah, ini dari soal ini tadi, ini sudah kita peroleh efek dan GY-nya. Setelah kita peroleh, kita integralkan masing-masing. Ini diintegralkan dan Y juga diintegralkan. Sehingga hasilnya adalah diperoleh 1 per 6 X kuadrat plus 1 per Y sama dengan C. Nah, ini adalah penjelasan. Tinggal mengintegralkan masing-masing X dan Y. Nanti akan ditemukan bentuk penyelesaian. Nah, untuk nomor 2 ini silakan dicoba untuk mencari penyelesaiannya. Dan ini sudah kita cari bersama tadi ya, Fx dan GY-nya, bahwa Fx-nya adalah ketemu min 4, dan GY-nya ketemu min 1 per Y. Sehingga sudah dimasukkan ke sini, tinggal ini diintegralkan, nanti akan ketemu penyelesaiannya. Dan ini adalah kuncinya. Bisa berikan kunci, yaitu jawaban pada pertanyaan nomor 2 ini adalah min 4x min lem y sama dengan c. Nah, silakan di cross check, disamakan jawabannya apakah sudah ketemu hasil yang sama. Kalau misalnya hasilnya belum sama, nah, dicek lagi urutannya seperti itu ya. Nah, ini adalah ketika saya mencoba mencari penyelesaian dengan bantuan aplikasi ya, itu ternyata hasilnya sama gitu ya. Nah, sehingga ketika belajar matematika seperti ini itu yang kita pentingkan adalah prosesnya itu kita tahu. Prosesnya itu kita paham per stepnya sehingga ketika kita menggunakan aplikasi, nah itu diperbolehkan karena kita sudah mengetahui caranya. Tapi kalau kita langsung menggunakan aplikasi ini, nah nanti kan kita nggak tahu ini jawabannya prosesnya dari mana kan belum tahu. Nah, makanya kita perlu belajar dulu sehingga tahu alurnya sampai ketemu penyelesaiannya sehingga baru bisa menggunakan aplikasi seperti itu. Sehingga ketika menggunakan aplikasi, nah kita tahu proses-prosesnya dan tahu jawaban penyelesaian sampai paham alurnya tadi gitu ya.
Nah, terkait dengan materi pada hari ini tentang PD biasa tadi, PD terpisah. Nah, ini ada dua latihan soal, silahkan dikerjakan. Nomor satu dan nomor dua dengan cara alur yang seperti tadi. Walaupun nomor satu ini bisa diselesaikan secara langsung, tapi ini kita mencoba menggunakan cara yang sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Seperti itu ya. Jadi jangan secara langsung ya, karena kalau secara langsung kan berarti kita tinggal mengintegralkan saja, yang integral cos kan sin X. Jadi nomor satu nanti pasti jawabannya sin X. Nah, bagaimana caranya supaya saya memperoleh sin X dengan cara yang tadi? Nah, itu adalah tugas pada pertemuan ini. Menggunakan cara yang sudah kita pelajari dengan formula yang mudah dulu untuk nomor satu. Kemudian nomor dua ini cukup rumit seperti, tapi caranya sudah sama seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial linear order 1 yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, mengenai pertemuan pada hari ini, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom yang sudah tersedia. Insya Allah nanti kalau pas membuka, nanti akan saya bantu menjawab sebisa saya seperti itu. Selamat belajar, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.